Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Anak-anak Umi semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi di tahun ajaran baru ini, tahun 2020-2021. Meskipun tahun ini tidaklah sama dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi anak Umi harus tetap semangat belajar. Meskipun kita belajarnya lewat pembelajaran jarak jauh dan tidak boleh bertatap muka sebagaimana biasanya. Semoga anak Umi semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Jangan lupa anak Umi jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, tidak boleh keluar rumah sembarang-sembarang. Kalau nak keluar rumah pun kenalah pakai masker, selalu cuci tangan, mandi selalu ya. Kalau dah balik dari luar tuh kena mandi. Tak boleh langsung masuk rumah sebelum cuci tangan dulu. Oke anak-anak sekalian, semoga anak Umi semuanya dalam keadaan sehat. Kita hari ini nak belajar untuk anak Umi yang kelas 3. Yang kelas 3 kita nak belajar hari ini, pertemuan pertama kita mengenai lingkungan hidup. Ya, tentu anak-anak Umi sudah tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup, yakni apa-apa yang ada dekat kita. Apa-apa yang ada dekat kita, baik itu tanaman ke, baik itu hewan ke, itu adalah yang disebut dengan lingkungan hidup. Nah, sebelum kita belajar hari ini mengenai lingkungan hidup, anak Umi boleh buka buku anak Umi, buku BMR dia, halaman 4 kita nak baca dulu tunjuk ajar Melayu. Nah, tunjuk ajar Melayu ni kita dah belajar juga di kelas 2 kemarin. Ya, kita dah belajar siapakah yang menulis, yang menyusun buku tunjuk ajar Melayu, kita dah belajar. Ada ingat lagi siapa yang tulis dia? Yang menulis dia adalah Tenas Effendi. Nah, hari ini kita nak baca dulu nak ya. Kita nak baca sikit tunjuk ajar Melayu yang membicarakan atau yang bercerita tentang lingkungan hidup ni. Anak Umi boleh simak bukunya. Kalau dah ada buku, kalau belum ada buku, anak Umi boleh dengar je dulu. Adat hidup memegang amanah, tahu menjaga hutan dan tanah, tahu menjaga bukit dan lembah, tahu menjaga laut dan selat, tahu menjaga rimba yang lebat, tahu menjaga tanah wilayat, tahu menjaga semut dan ulat, tahu menjaga togok dan belat. Berkebun tidak merusak dusun, berladang tidak merusak padang, berkampung tidak merusak gunung. Nah, anak Umi semuanya, hari ini kita nak belajar, meskipun anak Umi mungkin belum ada buku, silakan nanti dibuat satu catatan di rumah masing-masing. Ya, setelah menengok video Umi, anak Umi boleh membuat catatan kecil di buku BMR-nya. Kalau belum ada buku, bolehlah pakai buku yang lama dulu. Ya, pakai buku kelas 2 dulu boleh, tak apa. Selagi buku tu masih ada, tak boleh buang. Ya, mubazir, sebab sekarang ni kita payah duit. Ya, kita payah duit, kita kena pakai buku yang lama pun tak apa. Macam mana cara kita nak menyayangi makhluk hidup yang ada dekat sekitar kita? Yang pertama kita nak belajar mengenai menyayangi haiwan atau binatang. Sebab pembelajaran kita ni sekarang nak sebulan sekali je, jadi BMR ni kita tak belajar seminggu sekali, tetapi belajar sebulan sekali. Jadi catat ya, jangan lupa. Yang pertama, macam mana cara kita menjaga haiwan atau binatang yang ada dekat kita, terutama sekali binatang yang kita pelihara. Yang pertama adalah wajib kita bagi makan dia secara layak dan teratur. Apa makanan layak tu? Kita bagi makan dia, kalau kita punya kucing dekat rumah, kita bagi makan dia nasi, jangan pakai sayur atau nasi macam tu aja. Pakailah dia ikan teri ke, ikan asin ke, ikan laut ke, kita bagi dia makan. Jangan tak bagi makan. Bagi makan dengan layak, teratur. Apa teratur tu? Kita bagi dia makan pagi, jam kita makan pagi kita bagi dia makan.
Kita bagi dia makan lagi siang. Kalau kita makan siang, kita bagi dia makan siang. Kalau kita makan malam, kita bagi dia makan malam. Ya, jangan biarkan kucing kita lapar. Kita kenyang, dia lapar. Dosa kita nak. Ya, rezeki binatang-binatang yang kita pelihara ni itu terletak di tangan kita. Jadi kalau kita tak bagi dia makan, nanti Allah tak bagi kita rezeki. Nah, yang kedua, cepat-cepat je ya, waktu tak lama. Yang kedua, kita kalau ada binatang-binatang yang masuk ke dalam rumah kita, misalnya apa-apa yang masuk, kucing orang lain ke masuk rumah kita. Kucing orang lain masuk rumah kita, anjing ke masuk ke tempat kita, ke pekarangan kita. Kita tak suka dengan dia, kita tak boleh lah pukul dia. Kita usir dengan baik-baik. Itu yang kedua nak ya, kita usir dengan baik-baik. Jangan pukul binatang-binatang yang masuk rumah kita, tak boleh. Dosa kita. Kita ambil kayu, kita ambil sapu, kita ambil batu, kita balang dia, itu tak boleh. Ya, dah. Yang ketiga, kalau kita balik kampung, kalau kita pergi lama-lama meninggalkan rumah kita, misalnya kita nak balik kampung ni 5 hari, kita nak balik kampung ni seminggu, kita kena titipkan binatang-binatang peliharaan kita pada orang. Ada orang yang menjaga rumah kita. Ya, kita bagi amanat ke orang tu, tolong bagi makan kucing saya. Kita belikanlah pula makanannya. Janganlah suruh orang tu belikan makanan, ya kan? Kita belikan makanannya, kita bagi kucing kita makan. Suruh orang lain bagi makan. Kalau ada ikan dekat rumah kita dalam akuarium, macam tu juga. Ya, kita pesankan orang makan, bagi makan ikan kita. Kalau kita ada ayam, macam tu juga. Kalau kita ada peliharaan yang lain dekat rumah kita, macam tu juga. Kita pesankan dengan orang yang nunggu rumah kita tu, bagi makan binatang-binatang peliharaan kita. Nah, yang ke berapa lagi? Tadi yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah jangan menganiaya binatang. Tak boleh aniaya binatang. Macam ni, anak Umi di sekolah kan selalu tu dapat binatang-binatang yang dekat pokok depan sekolah kita tu. Ada misalnya belalang. Belalang tu nanti anak Umi tanggalkan kakinya satu. Anak Umi tanggalkan kakinya satu lagi, tanggalkan sayapnya, itu tak boleh. Itu namanya menganiaya binatang. Menganiaya binatang paling tak boleh. Kalau kita nak bunuh, kita kena bunuh sekali je. Cecak macam tu juga. Dekat rumah kita selalu ada cecak, anak Umi kena setik dia pakai karet. Tum! Dah jatuh dia, kita pukul pula. Tik 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 tik. Tak boleh. Kalau kita setik dia, langsung kita bunuh. Pam, pukul sekali mati. Itu baru boleh. Kalau kita pukul je sikit-sikit, mati sikit-sikit. Tik 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 tik. Itu namanya menganiaya binatang. Dah, yang terakhir. Yang terakhir, tidak boleh menebar racun ke dalam air. Apa tu? Ada orang nak ngambil ikan. Ada orang nak ngambil ikan, ditaruh dia racun dekat atas. Taruh racun aliran yang paling atas tu, mengalir dia sampai ke bawah, mati semua ikan. Yang besar mati, yang kecil mati, telur dia pun mati juga. Jadi tak boleh kita namanya tu menganiaya dan menebar racun, merusak ekosistem, merusak lingkungan. Tu yang paling tak boleh. Sebab kalau kita dah racun air tu, nanti lama lagi baru ada ikan. Sebab telur dia mati juga. Ikan-ikan kecil mati juga. Ikan-ikan besar yang mak-mak dia sedang bertelur mati juga. Jadi lama ada lagi ikan. Dah, selanjutnya tadi kita dah belajar tentang macam mana cara nak menyayangi hewan, cara nak menyayangi binatang. Sekarang kita nak belajar lagi cara menyayangi tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar kita, anak-anak Umi dekat sekeliling kita ni banyak tanaman. Anak Umi punya bunga di rumah. Mak anak Umi selalu tanam bunga kan? Tanam bunga, ada tanam mangga, ada tanam apa lagi dekat belakang rumah? Ada tanam batang pisang, ada tanam batang ubi, macam-macam. Dekat halaman sekolah kita pun banyak juga tanam tanaman.
Jadi macam mana cara kita nak menyayangi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini supaya apa? Supaya lingkungan kita tetap sejuk, tetap asri, tak rosak, udara segar, tak ada polusi. Tentu kita harus menjaga yang namanya tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Macam mana cara menjaganya? Nah, sekarang kita nak belajar macam mana cara menjaga tumbuh-tumbuhan tu. Yang pertama adalah tidak boleh menebang pohon atau pokok yang selalu dijadikan tempat kita berteduh. Depan sekolah kita ni ada pokok-pokok yang besar-besar. Kita selalu main dekat situ. Sejuk kalau siang. Ya, kalau istirahat anak umi sejuk, main dekat situ. Kita tak boleh menebangnya. Sebab apa? Sebab tak ada lagi tempat berteduh nanti. Tambah panaslah lingkungan kita. Kalau pokok-pokok besar kena tebang, ya kan? Nah, yang kedua, tidak boleh merusak hutan dan rimba. Ya, tidak boleh merusak hutan dan rimba. Apa pasal tak boleh kita rusak? Sekarang ni dah merata-rata yang namanya pembalakan liar. Penebangan hutan secara merata-rata, penebangan pokok secara membabi buta. Rosaklah. Sebab itulah tempat kita ni selalu ada banjir, selalu ada banjir bandang. Apa lagi? Orang bakar hutan, nak merusak hutan, nak tanam tanaman yang lain dirusaklah, hutannya dibakar, ditebang secara membabi buta. Ditebang secara liar. Ni yang tak boleh ni. Sebab apa? Sebab hutan itu adalah paru-paru dunia. Bayangkan paru-paru dunia. Kalau paru-paru dia dah rosak, paru-paru dia sakit, kita payah nak bernapas, ngap kita, ya kan? Ngap kita, ngap. Macam ikan tak ada air. Gitulah kita juga. Kalau paru-paru dunia ni, hutan ni dah kena ketebang secara liar, habis pokok-pokok tu, kita pun ngap juga. Tak dapat kita nak bernapas dengan selesa. Yang ketiga, menyiram tanaman. Tanaman yang ada dekat rumah kita kena siram selalu. Kita bagi dia minum. Kalau tak kita bagi dia minum, hauslah dia, keringlah dia, matilah dia. Betul tak? Jadi kalau misalnya anak umi di rumah anak umi tanam pokok bunga dalam pot, jangan dibiarkan dia tak disiram, mati dia. Sebab dia tak boleh cari air sendiri. Airnya adalah dari apa? Dari yang kita bagi tu, kita siram tu. Itulah dia, ya kan? Siramlah. Kalau musim panas kita bolehlah siram sehari sekali boleh. Pagi-pagi ya, jangan sore. Pagi-pagi kita siram bunga. Jadi selama dari pagi sampai sore tu tanaman kita dah siap menghadapi cuaca panas. Selanjutnya, kalau kita nak petik buah, cukup petik dari rantingnya saja, tak perlu tebang. Itu yang keempat. Apa yang keempat tadi? Memetik buah dari rantingnya, jangan ditebang. Misal kita nak ambil rambutan nih. Dekat belakang rumah kita ada pokok rambutan sedang berbuah lebat. Kita nak makan rambutan tu, tapi malas kita nak metiknya. Apa caranya? Suruh orang lain petik, minta tolong abang kita pakai penjolok, pakai galah, pakai penggolan. Jangan pula kita suruh orang tebangkan pohon rambutan tu. Pak, aku nak makan rambutan. Tebangkan rambutan kami dekat belakang rumah tu, Pak. Kalau kita ambil buah dengan cara menebang, tahun besok kita tak makan rambutan lagi. Rambutan kalau nak makan paksa beli. Jadi kalau nak makan buah, ambil dari rantingnya, tetapi jangan ditebang. Yang terakhir nih paling selalu nih, Umi selalu nampak dekat rumah-rumah orang nih. Apa dia? Jangan merusak kulit pohon yang akan berbuah. Kulit pohon yang akan berbuah nih selalu ke orang kena takik-takik. Misalnya dekat belakang rumah Umi ada pohon petai. Ada pohon petai dah 5 tahun Umi tunggu tak berbuah-buah. Mak Kubi sumpah dia. Engkau ni petai tak berbuah-buah, aku takik engkau lagi nanti. Dia ambil parang. Kita ambil sabit, kita takik-takik batang dia.
Nah, kita rusak pohon kulit dia. Rusaklah buah-buahan kita tuh ya kan. Jangankan nak berbuah lebat nanti merajuklah dia tak berbuah lagi sudah tuh. Nah, ya kan? Nah, okey. Nak Umi, sebelum kita tutup pelajaran kita sebab waktu dia tak lama nak Umi ya. Umi ulang lagi. Yang pertama tadi kita harus menjaga lingkungan kita berupa apa tu? Hewan atau binatang. Yang kedua, kita harus menjaga lingkungan yang ada sekitar kita berupa merawat tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin sampai sini pertemuan kita dulu anak Umi. Anak Umi, Umi bagi tugas nih. Umi bagi tugas, tolong dicari nanti bagi yang belum ada buku, belum beli buku, memang belum ada lagi, buku PMR belum ada. Mana tahu nanti cobalah cari di internet ya nak Umi ya. Tugas nih sikit ya tugas, tak banyak. Yang pertama, macam mana cara menyayangi binatang? Yang kedua, macam mana cara menyayangi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita anak-anak Umi ya. Umi mohon maaf lahir batin kalau Umi harus mengajar anak-anak Umi macam ni caranya. Kemudian Umi juga minta maaf sebab dalam sebulan kita sekali je bertemu, yang biasa 2 kali bertemu, kita sekali je bertemu. Okey, Umi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.